Ya pemirsa, dan untuk membahas mengenai wisata vaksin kali ini, selengkapnya akan kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Petang. Ya pemirsa, saat ini sudah bergabung dengan kami Bapak Wahyu Ramadan selaku Wakil Ketua DPD Asosiasi Pariwisata Nasional DKI Jakarta. Selamat petang Pak Wahyu. Selamat petang Mbak Nini. Iya, Pak Wahyu, dengan adanya wacana vaksin wisata ini, sebenarnya apa yang melatar belakangi program wisata vaksin ini yang dilakukan oleh Kemenparekraf, Pak? Sebetulnya ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Yang pertama-tama melakukan itu adalah Amerika ketika mereka menawarkan wisata vaksin ya. Program 2 minggu bebas vaksin di sana. Dan yang kedua ada negara Rusia juga sedang mencanangkan program wisata vaksin. Begitu juga dengan Maladewa. Jadi Indonesia ini bukan negara yang pertama untuk melakukan itu. Dan saya pikir ini ide yang sangat bagus untuk menggairahkan ekonomi dari sektor pariwisata yang saat ini sangat terpukul hebat dengan adanya pandemi ini, Mbak. Oke, berarti memang Kemenparekraf RI saat ini mengambil wacana wisata vaksin ini karena melihat dari negara-negara lain juga yang sudah ada ya Pak ya? Iya, betul Pak. Oke, baik. Pak Wahyu, kita akan jeda sebentar untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Petang. Saat ini masih bergabung bersama kami Bapak Wahyu Ramadan selaku Wakil Ketua DPD Asosiasi Pariwisata Nasional DKI Jakarta. Oke, Pak Wahyu, kita akan lanjutkan dialog kita dan diskusi kita yang sempat terputus tadi ya Pak ya. Baik Mbak. Oke, Pak, saya penasaran kenapa Bali yang akhirnya dipilih lagi untuk menjadi tempat wisata vaksin yang pertama Pak? Sebagaimana kita ketahui, Bali itu telah melakukan mercusuar atau sentral dari pariwisata di Indonesia. Dan hidup dari Pulau Bali itu ya dari pariwisata, Mbak. Jadi dengan adanya pandemi ini sangat terpukul sekali ekonomi Bali itu. Dan untuk itu pemerintah kayak rupanya menginginkan perbaikan yang utama itu di Bali. Oke. Tapi kan sebenarnya di Indonesia ini banyak sekali Pak tempat pariwisata yang sebenarnya terdampak akibat PPKM darurat ini Pak. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Iya betul Pak. Cuman Bali itu merupakan sentral ya. Sentral dari pariwisata di Indonesia itu ya orang taunya Bali. Dan memang hidup dari Bali itu ya memang 100% dari pariwisata. Lalu mungkin pemerintah mempunyai pemikiran seperti itu. Oke. Lalu apakah vaksinasi yang akan diberikan untuk wisatawan ini nantinya akan diberikan secara gratis atau berbayar, Pak? Itu baru dalam tahapan perencanaan ya, Mbak ya, yang saya tahu. Rencananya memang gratis karena vaksinnya itu makanya untuk ditujukan untuk wisatawan Nusantara. Oke, berarti memang ditujukan untuk wisatawan domestik ya Pak, bukan untuk wisatawan internasional. Betul. Oke, baik. Karena jika kalau menggunakan atau diperuntukkan untuk wisatawan internasional, nantinya harus tidak menggunakan vaksin yang gratis ya Pak ya? Betul, jadi itu vaksin gotong royong. Oke. Baik, dengan adanya sekarang vaksin gotong royong yang sedang banyak diperbincangkan Pak, apakah akan kemungkinan nanti bisa wisata vaksin ini diperbolehkan atau dipergunakan untuk wisatawan internasional Pak nantinya? Seharusnya bisa ya Mbak ya, karena memang vaksin gotong royong itu diperuntukkan untuk salah satunya untuk para ekspatriat yang memang atau wisatawan asing yang sedang ada di Indonesia atau akan ke Indonesia. Yang selama ini tidak tersentuh oleh vaksin yang gratis kan. Lalu bagaimana nih Pak dengan pendapat Anda yang banyak negara-negara melarang wisatawan dari Indonesia untuk masuk ke negara mereka dan bahkan melarang juga penduduk mereka atau warga mereka untuk mengunjungi Indonesia karena Indonesia saat ini bisa kita katakan sebagai pusat COVID-19 di dunia. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Ya memang sangat menyedihkan Mbak, dan ini buah simalakama bagi pemerintah juga. Pemerintah ini ibarat main catur ini lagi skak dan ster Mbak. Pilihannya sulit, mau pilih skak mati selesai sudah permainan, mau pilih ster juga pengorbanannya sangat tinggi. Memang tidak mudah mengambil keputusan dalam kondisi seperti ini, apakah PPKM dilanjutkan atau tidak.
Tapi yang jelas saya yakin pemerintah punya solusi yang paling canggih lah, paling tepat lah untuk keberlangsungan bagi semua. Tidak hanya industri pariwisata, tapi industri yang lain juga termasuk UMKM di dalamnya. Oke, berarti dalam melaksanakan program wisata vaksin ini Pak nantinya, Kemenparekraf sejauh ini sudah bekerja sama dengan pihak mana saja Pak? Saya kurang tahu persis Mbak. Yang jelas itu karena Kemenparekraf punya program itu masih dalam perencanaan akhir, terus tiba-tiba ada PPKM. Jadi terhenti semua. Jadi mungkin nanti akan kami cari informasi apakah keberlanjutan PPKM ini akan dilanjutkan atau tidak, untuk kemudian program vaksinasi wisata vaksin ini akan dilanjutkan atau tidak gitu Mbak. Oke, Karena juga dalam kondisi seperti ini juga tidak mungkin dilanjutkan, saya pikir, untuk wisata vaksin pun. Oke, apakah sejauh ini Kemenparekraf sudah melakukan diskusi dengan Asosiasi Pariwisata Nasional Pak? Untuk tahap awal sudah Mbak. Tahap awal sudah, cuman itu kan ada beberapa tahapannya. Keburu kepotong PPKM ini, jadi kita komunikasinya terputus. Gitu. Oke, lalu rencananya Pak untuk wisata vaksinasi ini nantinya di Bali, rencananya akan ada di berapa lokasi, di mana saja Pak untuk pemberian vaksin? Jadi yang sepemahaman saya, wisata vaksin itu Mbak, orang datang ke bandara langsung divaksin. Oke. Setelah itu wisata vaksin itu kan selama 2 minggu kalau nggak salah rancangannya tuh. Nah masuk ke dia mau pulang ke kota asal, dia divaksin lagi untuk vaksin yang kedua. Oke. Gitu. Berarti Jadi, apakah bagi para wisatawan yang justru mau pergi ke Bali Pak, harus membawa surat keterangan negatif COVID itu tetap harus ya Pak sebelum melakukan wisata vaksin ini? oh tetap. Jadi swab PCR itu tetap berlaku. Oke, berarti Karena itu utamanya Mbak. Berarti nanti sesampainya di Bandara Igusti Ngurah Rai, para wisatawan akan langsung disuntik vaksin ya Pak ya? Iya betul. Vaksin jenis apa Pak yang disediakan rencananya untuk wisata vaksin kali ini Pak? Yang gratis itu kan Sinovac, AstraZeneca, sama satu lagi Pfizer ya. Yang rencananya gratis. Itu kan sebenarnya masa pemberian untuk dosis keduanya kan berbeda-beda ya Pak. Kalau untuk Sinovac sendiri 28 hari, AstraZeneca itu 12 minggu. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi itu Pak? Karena kan seperti Pak Wahyu bilang tadi bahwa wisata vaksin ini akan berjalan selama 2 minggu. Itu kan berarti waktunya masih kurang dari waktu untuk pemberian vaksin keduanya Pak. Rencananya tuh Sinovac tuh bisa 2 minggu Mbak. Lalu bagaimana dengan yang AstraZeneca Pak? Kan Bapak bilang tadi kemungkinan AstraZeneca juga akan diberikan. Nah, kalau itu kayaknya kecil kemungkinan akan digunakan untuk yang program vaksinasi wisata ini. Oke. Karena waktu 12 minggu kan. Oke. Lalu Pak, untuk wacana wisata vaksin kali ini kan memang Bapak mengatakan saat ini hanya untuk wisatawan domestik Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan wisatawan internasional yang saat ini sudah ada di Bali Pak, yang mungkin tidak bisa pulang ke negara asalnya dan mereka belum bisa mendapatkan vaksin. Bagaimana itu Pak? Itu dia Mbak. Jadi sebenarnya pemerintah itu kan punya program vaksin gotong royong yang kemarin ditentang keras baik oleh anggota DPR maupun dari beberapa masyarakat. Itu sebetulnya salah satu targetnya adalah untuk warga negara asing yang sudah terlanjur ada di Indonesia, yang tidak punya akses untuk meminta vaksin. Nah, salah satunya pemerintah memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan vaksin dengan mandiri, dengan biaya mandiri, yaitu dengan program gotong royong itu. Tapi kenyataannya ya keadaan tidak diinginkan, ya mereka membatalkan. Oke. Lalu sempat kan kemarin ada wacana bahwa pemberian vaksin gotong royong akan diberikan hanya untuk kepada perusahaan Pak. Nah, lalu ada juga wacana yang akan diberikan perorangan, namun beberapa hari lalu dicabut. Lalu bagaimana akhirnya nasib-nasib wisatawan internasional yang ada di Bali, Pak? Nah itu Pak, terlunta-lunta Pak. Mungkin ya harus ada
perlakuan khusus lah bagi pemerintah daerah setempat untuk bisa memberikan peluang bagi para wisatawan yang sudah terlanjur di sana untuk mengakses vaksin. Oke. Berarti baik sejauh ini para wisatawan memang masih belum bisa menerima vaksin COVID-19 ya Pak ya? Iya, Mbak. Oke, baik Pak Wahyu, kita akan jeda sebentar. Pemirsa, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda.